Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angelia Suhardini. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini atau memulai materi kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa menurut dengan kepercayaan masing-masing, ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pencatatan keuangan pemerintah daerah. Nah, di sini ada 5 pembahasan, yaitu tentang pendapatan, belanja, pembiayaan, kewajiban, dan ekuitas. Tapi dalam video ini ada part 1. Nah, saya akan membahas tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk kewajiban dan ekuitas akan saya jelaskan di materi part 2. Yuk, untuk belajar kali ini kita lanjut ke materinya ya. Nah, yang pertama itu ada pengelolaan keuangan daerah. Pengertian umumnya. Oke. Ini berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di sini ada daerah otonomi, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Dan yang kedua ada wilayah administratif, yaitu wilayah kerja perangkat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah. Terus ada urusan pemerintah wajib, yaitu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan. Seterusnya ada urusan pemerintah pilihan, yaitu urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Selanjutnya ada pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Selanjutnya ada standar pelayanan minimal, yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terus cakupan wilayah, yaitu daerah, kabupaten atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten atau kota. Terakhir ada perangkat daerah, yaitu unsur pembantu kepala daerah dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Nah, di sini ada istilah-istilahnya ya. Nanti kalian tinggal baca lebih lanjut dan hafalkan. Yang kedua ada keuangan daerah. Nah, ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 pasal 2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, yaitu kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan daerah, ada pengeluaran daerah. Terus yang kelima ada kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, piutang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Dan yang terakhir ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum. Yang ketiga, ada pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 3 meliputi 1. Asas umum pengelolaan keuangan daerah. 2. Struktur APBD. 3. Pengelolaan piutang dan utang daerah. 4. Penyelesaian kerugian daerah. 5. Penyusunan dan penetapan dan pelaksanaan dan perubahan APBD. 6. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Seterusnya ada pengelolaan kas umum daerah. Selanjutnya ada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir ada pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Dan yang keempat, ada asas umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 4. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya ada pencatatan pendapatan. Di sini ada pengertian pendapatan. Nah, pendapatan berdasarkan akuntansi komersial adalah aliran kas masuk atau keluar, aset entitas atau penurunan utang, atau keduanya dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan barang atau jasa. Sedangkan pengertian pendapatan menurut akuntansi pemerintahan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, sedangkan pengertian pendapatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya ada pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, kalian sering nih dengar kata laporan LRA atau pendapatan LRA kan? Nah, jadi pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Nah, dicatatnya berdasarkan basis kas, yaitu dicatat apabila pendapatan sudah berupa kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Terus selanjutnya ada pendapatan laporan operasional atau LO, pendapatan LO. Nah, pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Nah, dicatatnya berdasarkan basis akrual, yaitu dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat penerimaan kas dan disajikan dalam laporan operasional.
Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Terus ada dana perimbangan atau transfer pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Terus ada lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Terus ada surplus non-operasional, yaitu pos dari surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang bersifat tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Terus ada pendapatan luar biasa, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan tidak banyak diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Oke, kalian bisa lihat ini adalah akun-akun dari pendapatan ya. Untuk yang pendapatan asli daerah itu ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, ada pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Laporannya itu bisa LO atau LRA dan kewenangannya itu SKPD ya. Kalau untuk pajak dan untuk pendapatan pajak daerah itu bisa SKPD atau PPKD. Ya, coba dilihat. Terus ada pendapatan transfer atau dana perimbangan. Nah, di sini ada 4, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan. Ada pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya. Ada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Terus ada pendapatan bantuan keuangan. Kalau pendapatan lain-lain yang sah itu bisa pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, serta pendapatan lainnya. Terus kalau yang surplus non operasional ada surplus penjualan aset, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang dan lainnya. Kalau untuk surplus laporannya hanya di LO dan kewenangannya di SKPD. Kalau untuk pendapatan yang sah laporannya di LO atau LRA tapi kewenangannya PPKD. Gitu ya. Oh, ada lagi yaitu pendapatan luar biasa. Ada di LO. Laporan LO dan kewenangan SKPD. Selanjutnya ada pencatatan belanja. Nah, definisi belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan beban itu ada penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran aset maupun timbulnya kewajiban. Selanjutnya ada jenis belanja. Yang pertama ada belanja operasional, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai atau belanja barang. Ini kayak bayar gaji gitu, atau sesuatu yang bersifatnya rutin, tapi jangka pendek, hanya 1 tahun atau kurang dari 1 tahun periode akuntansi. Terus yang kedua, ada belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi, meliputi belanja modal untuk tanah dan gedung. Jadi kalau belanja modal ini
seperti kayak belanja yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contohnya bisa tanah, gedung, terus komputer, atau lebih ke peralatan yang jangka waktunya lebih panjang. Yang ketiga, ada beban tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam. Jadi di sini yaitu beban yang tidak terduga, ya seperti bencana alam atau ada kejadian lain yang tidak bisa diduga-duga gitu. Terus yang terakhir ada beban transfer, yaitu beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lainnya. Oke. Di sini ada perbedaan belanja sama beban. Kalian sering banget kan ngedengar kata beban dan belanja atau belanja dan beban. Sebenarnya apa sih bedanya? Nah, di sini dijelasin. Nah, di sini kalau belanja itu uangnya dari pengeluaran kas. Sedangkan beban dia merupakan kewajiban pemerintah. Terus kalau belanja dia mengurangi saldo anggaran lebih. Sedangkan beban dia mengurangi ekuitas. Untuk ini selanjutnya ada di tahun anggaran yang bersangkutan. Oh, itu sama berarti ya. Sama-sama di tahun anggaran yang bersangkutan. Terus selanjutnya ada kalau belanja tidak diterima kembali, sedangkan beban tidak diperoleh kembali. Terus kalau belanja itu dia berbasis kas, tunai, cash and carry. Jadi dia ada uang baru dicatat sebagai belanja. Maka kalau sedangkan beban dia dicatat berbasis akrual. Jadi baik dia kas atau tidak, dia tetap dicatat sebagai beban. Dan terakhir perbedaannya, kalau belanja masuknya ke laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, sedangkan beban dia masuk ke laporan LO atau laporan operasional. Nah, selanjutnya ada pencatatan pembiayaan. Definisi pembiayaan. Oke, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2006 tentang peraturan sistem akuntansi pemerintahan nomor 2, ya, pembiayaan atau financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik menerima maupun mengeluarkan yang perlu dibayar diterima kembali, yang dalam anggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus. Terus ada pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang akan datang. Esensi pokok pembiayaan adalah pemanfaatan surplus dan penutupan defisit anggaran. Oke. Di sini ada elemen-elemen pembiayaan. Satu yaitu penerimaan pembiayaan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah yang diberi kepada pihak ketiga, penjualan investasi, permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Terus yang kedua, ada pengeluaran pembiayaan, yaitu semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman pada pihak ketiga dan pembentukan dana cadangan. Terus yang terakhir, pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan dan pembiayaan
setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode anggaran tertentu. Nah, karena sudah sampai ke pembahasan yang terakhir, maka saya akhiri untuk materi kali ini. Dan kita lanjut lagi di materi berikutnya atau di part kedua, ya, tentang kewajiban dan ekuitas. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang mau belajar bersama, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun dalam materi yang saya berikan kali ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.